Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 35. Melanjutkan cerita sebelumnya. Xuan Yuanru bermeditasi sedikit. Tan Yun, sudah 180.000 tahun sejak Anda membunuh putra Fuchashu dan pangeran dinasti Dongsu. Mulai sekarang, tidak hanya suasana mengepung Anda tidak berkurang, tetapi menjadi lebih intens. Ini menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak dapat melarikan diri dari benua Dongsu sekarang. Karena kamu memiliki menara Panjun yang dihadiahkan oleh Master Istana Fang, dan kamu juga telah memperoleh cukup batu leluhur untuk dibuka, lebih baik kita berlatih dengan ketenangan pikiran. Ketika kamu menyentuh penghalang ranah Raja Tao, kamu akan melewati malapetaka di sini, beritahu benua besar Dongsu dan yang lainnya bahwa kamu masih berada di benua Dongsu. Biarkan mereka terus mengepungmu, dan saat ini, kamu akan terus mundur sampai kamu dipromosikan ke ranah Raja Dewa, dan kemudian tidak melewati malapetaka lagi. Tan Yun berkata, Rower, kamu terus berkata. Ya, mata lembut Xuan Yuan penuh dengan cahaya dingin. Saat itu, biarkan dinasti Dongsu mengaduknya, lalu ambil kesempatan untuk pergi. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, ikuti saja tindakan balasan Rower. Selanjutnya, kita akan terus mundur. Saat ini, hanya Ji Yuyan, yang masih merupakan kesempurnaan agung dari Raja Leluhur, yang menunjukkan sentuhan kesedihan di matanya yang indah. Ah! Ji Yuyan tiba-tiba mengeluarkan suara yang manis, tetapi Tan Yun memegang ikat pinggangnya yang tak tertahankan dan memeluknya di depannya, sambil berpikir, aku tahu, kamu juga ingin menerobos. Kamu juga ingin mengikuti ranah Subing. Tapi kamu tidak bisa mengatasi malapetaka, kamu benar-benar dirugikan. Karena bakat Ji Yuyan tidak sebaik Tan Yun, begitu dia melewati malapetaka, kemungkinan besar 4 kekuatan besar akan dengan jelas melihat penampilannya dan bahkan melihat di mana dia berada. Melewati kesusahan. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengambil risiko ini. Ji Yuyan menggelengkan kepalanya, meringkuk di pelukan Tan Yun, dan berkata dengan lembut, lagi pula, aku tidak bersalah. Kamu dan saudara perempuanku akan melindungiku mulai sekarang. Setelah itu, Yuyan berjinjit, mencium Tan Yun, dan berkata, aku tidak akan memasuki menara Panjun, dan aku tidak akan mundur. Waktu di dalam terlalu lama. Aku menunggumu di rumah gua, jadi cepat mundur. Setelah itu, kecuali Ji Yuyan, Tan Yun dan semua orang memasuki menara Panjun. Gadis-gadis itu tersebar di ruang pelatihan di lantai pertama dan kedua. Tan Yun sendirian di satu-satunya ruang latihan di lantai 3. Setelah memasuki ruang pelatihan, Tan Yun menemukan bahwa api Hongmeng dan api es Hongmeng saat ini telah setinggi 20 juta kaki. Tidak akan lama lagi api dengan atribut api dan es akan ditelan. Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata dan fokus, dan mulai dengan panik melahap roh leluhur yang sangat besar di menara Panjun. Waktu berlalu seperti anak panah, di luar waktu, 33.000 tahun telah berlalu, dengan harapan, di kolam roh Tan Yun akhirnya memadatkan Dewa Tao Hongmeng kedua, melangkah ke tahap kedua ranah Dewa Tao. Ketika Tan Yun membuka matanya, dia melihat bahwa api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan telah menelan api, mengubahnya menjadi Zixin berkabut dan binger. Zixin mengenakan gaun ungu dari lantai ke langit-langit, dengan bercanda berkata, Tuan, kami sekarang adalah Dao Suci. Oke, bagus sekali. Tan Yun tampak bersemangat, sekarang api Hongmeng bisa langsung membakar artefak Tao bermutu tinggi menjadi kehampaan. Tuan, aku sudah menjadi puncak tingkat Tao. Binger masih terlihat kedinginan. Ya, sangat bagus. Tan Yun tersenyum tulus. Dia tahu bahwa api es Hongmeng di puncak tingkat suci Dao dapat langsung mencairkan es artefak suci Dao terbaik menjadi kehampaan. Selain itu, Anda harus tahu bahwa di atas artefak suci Dao tertinggi, hanya ada artefak leluhur Dao dan artefak leluhur Dao tertinggi. Selain itu, melihat seluruh alam leluhur tertinggi, tidak banyak artefak leluhur Dao tertinggi. Ini menunjukkan betapa kuatnya api Hongmeng dan api es Hongmeng. Tuan, kalau begitu kamu harus mundur, bawahan tidak akan mengganggumu.
Binger berubah menjadi sinar dan masuk ke telapak tangan kiri Tan Yun. Hehe, Zixin tidak akan mengganggu tuannya lagi. Zixin tertawa dan menghilang begitu saja, kembali ke telapak tangan kanan Tan Yun. Tan Yun tersenyum, lalu menutup matanya, mencapai keadaan di mana hatinya masih seperti air, mengesampingkan gangguan dan mulai mundur. Untuk protos lain, semakin tinggi ranahnya, semakin lambat terobosannya, dan setelah mencapai ranah tertentu, ranah tersebut tidak dapat ditingkatkan hanya dengan mundur. Tetapi bagi orang-orang seperti Tan Yun, yang memiliki bakat langit dan bumi, hanya butuh waktu yang cukup untuk meningkatkan alam. Oleh karena itu, 80 juta tahun yang lalu, melihat seluruh dunia leluhur tertinggi, ranah tertinggi adalah ranah Kaisar Dao. Setelah sekian lama, Kaisar Agung Dongzu dan talenta lainnya melintasi ranah suci Dao dari alam Kaisar Dao dan memasuki alam leluhur Dao. Sejauh ini, di seluruh alam leluhur tertinggi, belum ada yang menembus ranah leluhur Dao dan melangkah ke ranah leluhur Dao tertinggi yang menakjubkan. Tahun-tahun berlalu, di luar waktu, 34.000 tahun kemudian, Tan Yun memadatkan janin Tao Hongmeng ketiga, dan dipromosikan ke tahap ketiga ranah Dewa Tao. Setelah itu, butuh 34.000 tahun lagi untuk dipromosikan ke tingkat keempat Dewa Tao. Butuh 35.000 tahun untuk berhasil naik ke tingkat kelima dari ranah Dewa Tao. Butuh 36.000 tahun untuk memasuki tahap keenam Dewa Tao. Butuh 37.000 tahun untuk memasuki lapisan ketujuh dari ranah Dewa Tao. Butuh 38.000 tahun untuk melangkah ke ranah Dewa Tao berlipat 8. Butuh 40.000 tahun untuk melangkah ke 9 lapisan ranah Dewa Tao. Butuh 43.000 tahun untuk akhirnya membuat terobosan dan naik ke ranah Dewa Tao kesempurnaan agung. Pada akhirnya, butuh lebih dari 46.000 tahun untuk menyentuh penghalang ranah Raja Dao. Berdengung. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terbendung. Dunia luar baru berusia lebih dari 340.000 tahun, dan dia telah menyentuh penghalang Raja Tao. Hahaha, bagus sekali. Setelah kegembiraan, Tan Yun tidak langsung memilih untuk melewati kesengsaraan, tetapi memutuskan untuk berlatih tubuh Hongmeng Ba terlebih dahulu. Dalam pandangan Tan Yun, hanya dengan membuat tubuh fisik lebih kuat, bahaya melintasi bencana dapat dikurangi. Keluar. Dalam benak Tan Yun, ketika kehampaan itu seperti riak air, bola cahaya berwarna-warni terbang keluar dari tengah alisnya, melayang di depannya. Tan Yun menahan napas, memasuki meditasi, dan berdiri dengan bangga di dalam bola cahaya berwarna-warni yang bersinar di galaksi. Asal-usul abadi, telan aku. Tiba-tiba, di langit berbintang yang luas, gelombang yang berasal dari keabadian yang agung, seperti naga yang terbang di langit berbintang, dengan cepat mengelilinginya. Segera, helai keabadian berasal dari naga raksasa melamun, dan menembus ke alis Tan Yun, dan mulai mengeraskan daging dan darahnya, otot dan tulang, meridian aneh, 8 saluran, organ dalam, dan berbagai organ di tubuhnya. Proses penempaan sangat lama, tapi tidak menyakitkan. Di luar waktu, setelah 111.000 tahun, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan aura tak terlihat merobek kekosongan seluruh ruang pelatihan. Mata bintangnya yang mempesona mengungkapkan semangat yang mendominasi dalam memandang segala sesuatu. Tan Yun melompat, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dan dia bersemangat. Meskipun Tan Yun tidak tahu seberapa kuat kemampuannya untuk melompati tantangan, dia secara konservatif memperkirakan bahwa dengan kekuatan kesempurnaan agung Dewa Tao, itu cukup untuk membunuh tingkat 9 Kaisar Tao. Sekarang tubuh dominan Tan Yun Hongmeng telah menyelesaikan kultivasi di puncak Tao, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak Tao pamungkas dengan tangan kosong. Jika Tan Yun memadatkan armor Hongmeng Dao, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia dapat menghancurkan Kaisar Dao terbaik dengan tangan kosong. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan membuka pintu. Detik berikutnya, dia muncul di rumah gua di luar Menara Panjun. Tan Yun menemukan istrinya Ji Yuyan, tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia linglung. Dia diam-diam melangkah maju, memeluk Ji Yuyan dari belakang, dan berbisik, "Bagaimana menurutmu?" Ah! Ji Yuyan terkejut, berbalik dan mencibi, "Tidak puas, kamu suami yang buruk, kamu sengaja menakut-nakuti orang lain."
Tan Yun tersenyum sedikit, dan menempelkan bibirnya ke telinga Yu Yan. Ketika aku kembali dari perampokan, aku akan memberitahu Yanerku apa yang buruk. Suamiku, pergi untuk menyeberangi perampokan. Yu Yan malu. Jangan terburu-buru, mari kita selesaikan perampokan besok. Tan Yun selesai berbicara, dan dengan lambaian tangan kanannya, sebuah penghalang diatur di luar menara Panjun. Dengan erangan rendah Yu Yan, Tan Yun dengan agresif menekannya ke tanah. Setelah sepanjang hari dan malam, Yu Yan mengatur Tan Yun dengan senyum yang memuaskan dan menawan, dan berkata, "Suamiku, kamu harus berhati-hati saat melintasi malapetaka. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Seberapa baik suamimu, tahukah kamu? Suamiku, kamu nekrotik, kamu akan diabaikan oleh orang lain seperti ini." Setelah Ji Yuyan berpura-pura marah, dia menasihati, "Suamiku, meskipun sudah 350.000 tahun sejak kamu membunuh tuan ketiga dari keluarga Bai, aku masih khawatir. Kamu ditemukan oleh orang-orang di kota ini saat kamu melewati bencana." Tanpa menunggu Yuyan berbicara, Tan Yun memberinya senyum meyakinkan. "Yah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, aku akan menunggumu kembali," kata Yuyan dengan penuh kasih sayang. "Yah, aku pergi." Tan Yun mengangkat pipi Ji Yuyan dan mencium bibir Zhu sebelum berbalik dan menghilang ke dalam gua. Detik berikutnya, di pegunungan dan sungai jauh di dalam kota dewa, kehampaan beriak, dan Tan Yun muncul dari udara tipis. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya secara ekstrim. Setelah menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia terbang ke utara selama 3 hari dan tiba di sebuah lembah. Bencana hidup dan mati Raja Dao, ayolah, aku sudah lama menunggu hari ini. Tiba-tiba, langit biru jernih yang semula langit cerah, ditelan awan gelap seperti sungai yang bergulung-gulung. Dalam beberapa tarikan napas, langit dalam radius puluhan ribu sen ditelan awan gelap. Merayu. Saat angin bertiup, langit yang mempesona berkeliaran seperti ular piton raksasa, berkeliaran di antara awan, terkadang menjangkau keluar dari awan, dan terkadang menyelinap ke dalam awan, yang sangat mengejutkan. Berdengung. Meskipun kesengsaraan surgawi belum tiba, aura menakutkan yang keluar dari dalam kesengsaraan surgawi telah menyebabkan kehampaan di atas kepala Tan Yun ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba, seolah-olah kehampaan ini akan runtuh kapan saja. Ledakan. Detik berikutnya, bencana surgawi setebal puluhan ribu kaki dan puluhan ribu kaki menembus kehampaan, dan tiba-tiba datang ke arah Tan Yun. Tubuh Tuan Hongmeng. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, ukuran tubuhnya melonjak hingga 180.000 kaki, seperti gunung, berdiri di langit. Saat tubuh dominan Tan Yun memasuki puncak tingkat Dewa Tao dan menyelesaikan kultivasinya, ukurannya meroket hingga 180.000 meter. Armor Hongmeng. Ledakan. Dengan suara keras, kesengsaraan ratusan ribu kaki menghantam dada Tan Yun dengan keras. Hancurkan ke Lao Su. Tan Yun membungkuk tiba-tiba, dan kemudian, dengan sebuah dada, kesengsaraan surgawi yang menghantam dadanya segera dihancurkan oleh kekuatan pantulan dada Tan Yun. "Hahaha, aku tidak bisa menahan hidupku, bahkan jika itu adalah surga, aku tidak akan pernah bisa mengambil nyawaku." Dalam tawa Tan Yun yang dominan, bencana surgawi lainnya datang dengan kehampaan yang runtuh, menuju Tan Yun lagi. Mengaum. Tan Yun meraung seperti binatang buas, mengangkat sepasang tangan raksasa-raksasa, dan benar-benar memegang bencana surgawi seperti naga di tangannya, dengan paksa merobek. Pada saat yang sama, dinasti leluhur Dongsu. Kaisar Dongsu duduk bersila, tiba-tiba gambaran yang sangat kabur muncul di benaknya. Samar-samar terlihat dalam gambar, raksasa merobek bencana dengan tangan kosong. Wow! Tidak baik. Wajah Kaisar Agung Dongsu berubah dengan liar, dan dia tiba-tiba berdiri, dengan warna yang sangat tidak bisa dipercaya di matanya yang berlumpur. Bagaimana ini mungkin? Sisa abadi para dewa kuno ini, baru lebih dari 300.000 tahun sejak terakhir kali dia melewati malapetaka. Bagaimana dia bisa melewati malapetaka itu lagi dalam waktu sesingkat itu? Kali ini, begitu dia berhasil melewati kesengsaraan besar, dia akan dipromosikan ke ranah Raja Tao. Memikirkan hal ini, setelah Kaisar Agung Dongsu terkejut, amarahnya membakar setiap saraf di tubuhnya. Setiap kali dia berpikir bahwa putranya telah terbunuh selama bertahun-tahun,
Tetapi para dewa kuno yang abadi bersembunyi di benua Dongzu, dan dia tidak dapat menemukannya, kemarahannya menjadi lebih kuat. Dengan amarah yang tak berkesudahan, Kaisar Agung Dongzu mencapai Sekte Dongzu melalui terowongan ruang waktu raksasa. Setelah memberitahu Fuchashu bahwa dewa-dewa kuno yang abadi sedang mengalami bencana, Fuchashu sangat marah sehingga dia sangat marah. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Setelah Fuchashu memanggil semua petinggi, fitur wajahnya bengkok dan mengerikan seperti hantu. Master Sekte ini memberitahumu kumpulan sampah ini, sisa-sisa sialan itu sekarang menyeberangi perampokan. Apakah kamu buta? Mengapa kamu tidak dapat menemukannya selama ribuan tahun? Di hadapan kemarahan Fuchashu, semua pejabat tingkat tinggi ketakutan. Mereka juga dirugikan. Karena semua pejabat tinggi telah mencari Tan Yun siang dan malam selama hampir 300.000 tahun, tetapi mereka masih belum menemukannya. Master Sekte, tenanglah. Xiang Yu mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan gemetar, Master Sekte, dalam lebih dari 300.000 tahun, kita hampir mencari di benua Dongzu, tapi apa? Fuchashu menyela, hampir apa maksudmu? Katakan. Xiang Yu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Itu semua sampah. Fuchashu meraung, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Keluar dari sekte untuk menemukannya, pergi. Mendengar ini, para pejabat tinggi buru-buru melarikan diri dan meninggalkan Wending Hall, sekali lagi meninggalkan sekte Dongzu, mencari Tan Yun tanpa tujuan. Di hati para pejabat tinggi ini, selama ratusan ribu tahun terakhir, karena Tan Yun, mereka tidak dapat mengingat berapa kali mereka dimarahi oleh penguasa. Bintang itu bergerak, 1,5 tahun kemudian. Di Aula Wending, Kaisar Agung Dongzu memandang Fuchashu dan menghela nafas, saudaraku, dewa kuno abadi sialan yang melintasi malapetaka benar-benar menghilang. Itu harus menjadi penyeberangan perampokan yang berhasil, dan promosi ke tingkat pertama ranah Raja Tao. Bang! Fuchashu marah dan menghancurkan meja giok dengan telapak tangan, tak berdaya, dia hanya bisa meraung untuk melampiaskan amarahnya.